Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Relaxing Alam MC. Baiklah, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai tentang gabah padi. Baiklah, langsung saja tahap menanam padi yang baik dan menguntungkan, mudah dan praktis. Sebelum kita lanjut, mohon di subscribe, di notifikasi loncengnya, di komen, dan di share. Baiklah, cara menanam padi yang baik dan menguntungkan tentunya sangat penting diterapkan, apalagi olahan dari padi atau nasi merupakan bahan makanan pokok untuk masyarakat Indonesia. Menanam padi di iklim tropis seperti Indonesia juga dapat membuatnya tumbuh subur. Namun, untuk mendapatkan panen yang melimpah, diperlukan pengetahuan tentang cara menanam padi yang baik. Karena di Indonesia sendiri, walaupun padi merupakan bahan makanan pokok dan dijuluki sebagai negara agraris, ternyata produksi padi nasional belum mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan diperlukan untuk menghindari segala kendala. Ternyata selama masa penanaman padi hingga masa panen, banyak kendala yang bisa terjadi seperti serangan hama dan pengolahan lahan yang kurang tepat. Baiklah, langsung saja. Poin yang pertama, pilihan benih pada padi berkualitas dan menyiapkan lahan. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan perlu dilakukan sejak pemilihan benih. Benih padi yang berkualitas merupakan hal yang penting jika ingin meningkatkan hasil panen padi. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan kondisi lahan yang cocok dengan benih padi tersebut. Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah tahan terhadap serangan hama dan penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan, dan menghasilkan panen yang berlimpah. Dan saat rendam dengan larutan ZA 20 gram, benih tenggelam alias tidak mengapung. Menyiapkan lahan adalah salah satu komponen terpenting dan cara menanam padi yang baik dan menguntungkan ini. Sediakan lahan kosong yang subur yang sudah dibersihkan dari rumput liar dan gulma yang mengganggu. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, ketika ditanami, tanah dialiri air hingga gembur dan lunak, kemudian bajak menggunakan traktor ataupun pakai binatang. Lalu genangi air kembali setinggi 5 sampai 10 cm dan biarkan air mengenang dalam media tanam selama 2 minggu supaya racun-racun dapat netralisir oleh air. Kedua, pembibitan dan penanaman padi. Cara penanaman padi yang baik dan menguntungkan berikutnya adalah proses pembibitan. Setelah menyiapkan lahan, sebar benih padi yang bagus yang sudah mulai tahap pengujian untuk menentukan kualitasnya. Rendam 2 hari hingga berkecambah. Beri pupuk urea, persemaian tadi dengan pupuk urea dan tipis, masing-masing 10 gram untuk setiap semeter lahan. Penanaman padi. Setelah persiapan benih dan lahan sudah selesai, maka cara menanam padi yang baik dan menguntungkan selanjutnya adalah proses penanaman padi. Usia benih yang sudah dapat dipindahkan adalah sekitar 20 hari dengan ciri-ciri 5 sampai 6 helai. Tinggi 22 cm sampai 25 cm. Batang bagian bawah besar dan keras serta terbebas dari serangan hama. Satu lubang tanam hanya untuk satu benih dengan kedalaman tanam berkisar 2 cm.
Ketiga, perawatan dan pemeliharaan padi serta pemupukan. Perawatan dan pemeliharaan padi. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan selanjutnya tentu merawat dan memelihara tanaman padi dengan baik. Pada saat perawatan dibutuhkan ketelitian yang lebih karena jika kamu lalai, hasil panen akan kurang memuaskan. Cara pertama, lakukan penyelangan dalam 2 minggu. Selanjutnya, lakukan pengairan yang wajar supaya tidak kelebihan atau kekurangan. Selain itu, lakukan pemupukan setelah 7-15 hari dengan menggunakan pupuk urea dan TSP dengan 100/50 per hektar. Pemupukan dilakukan setelah 25-30 hari dengan pupuk urea dan poska dengan 50/100 per hektar. Pemupukan. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan selanjutnya adalah dengan pemupukan seperti yang telah disinggung sedikit sebelumnya. Tanah yang digunakan secara terus-menerus untuk budidaya tentu lambat laun akan kekurangan unsur hara. Salah satu solusi yang bisa kamu lakukan adalah dengan pemberian pupuk, baik itu yang bersifat organik maupun non-organik. Agar pemakaian pupuk menjadi lebih efektif, maka kamu harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta jumlah ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kamu juga dapat menggunakan pupuk alami dibuat sendiri. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.